Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Minggu kemarin, 2 minggu yang lalu saya udah memberikan tugas pratikum ya setelah UTS. Eh, Pratikum itu yaitu adalah instalasi OS gitu ya teman-teman. Kenapa saya tugaskan kalian untuk instalasi OS? Agar kalian tuh benar-benar tahu bagaimana cara instalasi OS ya, karena masih banyak dari kita semua itu belum pernah untuk instalasi OS gitu ya, instalasi sistem operasi gitu. Tujuannya adalah biar kalian itu tahu seperti apa instalasi gitu. Tapi bagi yang udah benar-benar paham sih nggak ada masalah di sini gitu ya. Tapi teman-teman yang lain yang memang belum pernah, makanya saya tugaskan kalian untuk melakukan instalasi gitu ya. Nah, kenapa saya perintahkan seperti itu? Karena praktikumnya kita sekarang ya namanya kita keadaannya sedang daring seperti ini gitu ya teman-teman ya, karena juga keadaannya karena pandemi seperti ini. Jadi praktikumnya kita itu kurang efektif sebenarnya dan kurang maksimal gitu ya. Jadi ya kita usahakan juga untuk praktikum gitu. Nah, caranya adalah ya seperti yang saya arahkan kemarin, yaitu silakan kalian download di sini, kalian cobakan sendiri karena tutorial juga sudah banyak di YouTube, dan cobakan gitu. Ya, bukan berarti saya lepas tangan untuk praktikum, bukan ya. Tetapi karena memang sudah banyak juga tutorial yang bisa kalian lihat di YouTube dan kalian tinggal mencobakan saja gitu, teman-teman ya. Jadi jangan dijadikan itu sebagai beban buat kalian, teman-teman gitu ya. Nah, jadi praktikumnya kita itu sih kalau bisa ya itu ya, instalasi OS itu poinnya sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi dari sistem operasi ya kan. Terserah mau konfigurasi sistem operasi yang kalian gunakan apa, itu terserah gitu ya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu nanti kalau kita lihat waktu dan kita lihat seperti apa kondisinya gitu. Ya kalau tidak memungkinkan ya tidak kita laksanakan gitu ya. Jadi praktikumnya instalasi aja, tetapi kalau memungkinkan kita laksanakan juga gitu ya. Sebenarnya kalau yang masalah konfigurasi di sistem operasi gitu ya, sebenarnya kan nggak jauh-jauh beda seperti apa yang kalian gunakan di komputer gitu ya, seperti apa yang kalian gunakan di laptop gitu ya. Kan kalian juga udah sering menggunakan Windows ini untuk segala macam kegiatannya gitu. Nah, tetapi andaikan misalnya di dalam Linux konfigurasinya seperti apa, nah itu nanti mungkin bisa jadi kita buatkan seperti eksperimen gitu teman-teman gitu ya. Maksudnya apa yang bisa kalian lakukan dengan sistem operasi ini gitu. Nah, kira-kira mungkin seperti itu konfigurasinya. Karena jatuhnya kalau misalnya konfigurasi Linux pada umumnya gitu ya, itu arahnya ke jaringan. Harusnya mata kuliahnya itu adalah komputer jaringan gitu ya, bukan sistem operasi gitu. Jatuhnya sih ke sana harusnya konfigurasi tentang Linux ya, karena itu memang basicnya ke jaringan gitu ya, ke server teman-teman. Tetapi nggak masalah kalau kita ingin mencoba juga untuk konfigurasi itu nggak masalah gitu ya. Jadi saya tidak menargetkan sejauh mana yang harus dilakukan, enggak, tetapi sejauh mana kalian bisa mengeksplor. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, itu kalau memungkinkan ya teman-teman. Nah, jadi ya nikmati saja perkuliahan praktikum yang seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan ngeluh kalian ya. Nah, nikmati aja, gak apa-apa. Nah, sebelum kalian melakukan ini, kita udah UTS ya. UTS itu adalah kelompok, yang mana kelompok itu saya tugaskan di project UTS itu, yaitu tentang bagaimana penjadwalan penjadwalan CPU ya. Nah, masih ingat kalian itu ya tugas itu. Nah, hari ini saya akan mencoba mereview dari project UTS tersebut gitu ya. Dari UTS yang kalian itu sebenarnya belum saya periksa teman-teman ya. Jadi saya belum sempat ngelihat gitu ya. Saya udah ngelihat sekilas, ternyata dari video-video kalian itu ternyata aja panjang-panjang sekali waktu durasinya ya, sampai 1 jam lebih gitu ya. Kalian ini balas dendam kayaknya ya. Aduh, mentang-mentang saya beri materi kalian itu sampai berjam-jam gitu ya. Nah, sekarang kalian balas dendam gitu ya.
jadinya saya malas ngelihat jadinya ya. Nah, tapi insya Allah nanti akan saya lihat juga karena memang ke waktunya belum sempat untuk saya koreksi. Kenapa? Karena saya sibuk ngurusin anak KKN gitu ya, pengabdian juga dan penelitian juga gitu. Jadi belum sempat ngelihat itu. Nanti pasti akan dilihat juga gitu ya, apa yang udah kalian kerjakan gitu. Nah, tetapi perlu nggak sih kalian ingin tahu sebenarnya yang dari penjadwalan tersebut, algoritma penjadwalan CPU tersebut, sebenarnya yang benar itu seperti apa sih gitu loh ya. Walaupun saya belum melihat dari video-video kalian apakah itu benar, sudah benar atau masih salah gitu ya. Nah, mungkin ini akan menjadi jawaban kalian juga, bisa kalian lihat dari sini gitu ya. Nah, benar nggak yang kalian kerjakan atau salah yang kalian kerjakan gitu ya, yang kalian terangkan apakah salah gitu. Nah, di sini saya akan membaginya. Jadi di video ini saya tidak akan semuanya saya terangkan algoritmanya, sebagian aja gitu ya. Biar waktunya nggak terlalu panjang ya, nanti kalian balas dendam lagi ke saya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan membahas algoritma ya. Saya itu sering typo ya. Nah, kebiasaan typo. Jadi ini jadinya algoritma gitu ya. Ya udahlah, kalian nikmati saja ya. Saya sering typo memang ya. Kebiasaan. Oke. Algoritma penjadwalan di CPU pada sistem operasi. Apa sih algoritma? Tujuan dari algoritma ini bertujuan adalah untuk meminimalisir waktu menganggur atau idle time pada CPU gitu. Nah, tujuan algoritma ini teman-teman ya ini untuk meminimalisir waktu menganggur dari CPU. Nah, gitu. Sehingga seluruh proses yang typo lagi kan yang ada pada main memory ya, ibaratnya RAM kita itu loh ya, atau di cache-nya kita itu loh ya, akan dikerjakan oleh CPU, perlu dijadwalkan sehingga waktu tunggu atau waiting time tiap-tiap proses pada antrian tidak terlalu lama. Nah, gitu. Jadi tujuan dari penjadwalan ini ada gitu ya, itu adalah untuk meminimalisir waktu menganggur CPU gitu ya. Kalau misalnya ada proses-proses yang harus dijalankan yang ada di cache memori atau di RAM ya, random access memory, itu kita jadwalkan agar apa? Agar tidak ada waktu tunggu yang terlalu lama. Sehingga kita jadwalkan sedemikian rupa. Jadi ada penjadwalannya teman-teman ya, walaupun kita tahu CPU kecepatannya tinggi, RAM juga kecepatannya tinggi, CS pun juga kecepatannya jauh lebih tinggi daripada RAM gitu ya. Nah, tetapi juga di dalamnya diselipkan algoritmanya seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lihat dari algoritmanya itu kita bisa ngelihat rule-nya sih seperti ini ya. Andai kan ada tugas proses yang akan dijalankan new nih misalnya di sini. Kalau misalnya memang tidak ada tugas yang dijalankan sebelum, maka dia akan ready, maka langsung akan diproses gitu. Nah, mungkin barulah dijalankan di CPU-nya, diproses lah sedemikian rupa. Nah, disinilah proses untuk melakukan penjadwalannya. Andaikan misalnya di sini masih ada proses yang berjalan, maka kemudian ada data baru nih, ada proses baru yang datang gitu. Maka di sini akan ada antrian data, antrian proses di sini. Nah, bagaimana caranya nanti pas setelah ini selesai tidak terlalu lama CPU menunggu di sini? Maka dibuatkanlah algoritmanya di sini gitu. Nah, paham ya ilustrasi seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itulah ilustrasinya. Maka setiap ada proses-proses yang waktunya ada waktu tunggu di sini, itu akan diolah dengan algoritma. Bagaimana nanti proses itu lebih efektif lagi di sini. Nah, gitu seperti itu teman-teman. Maka algoritma itu nanti akan berjalan di sini. Ya, nah ujung-ujungnya nanti diproses ini nih gitu ya. Nah, kita lihat apa aja sih penjadwalan CPU yang ada ya, dan kemudian yang diterapkan gitu ya. Nah, algoritma penjadwalan CPU itu ada 4 teman-teman ya. Ada yang 4 ini juga dibagi-bagi ya, yang seperti nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu dibagi-bagi. Ada A, B, nomor 3 juga ada A dan B-nya, nomor 4 juga ada A dan B-nya gitu ya. Ini akan tugas project UTS-nya. Yang pertama adanya FCFS ya, first come first serve ya, atau kita sering sebutnya adalah FIFO, first in first out ya. Nah, yang kedua yang A-nya ada SJF, short job first non preemptive
ya. Kemudian yang B-nya adalah search job first printf, atau biasanya kita nyebutnya adalah RSTF gini ya, RSTF nih. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya priority scheduling yang non printf. Kemudian yang B-nya ada priority scheduling yang printf ya. Kemudian yang keempat ada round robin. Ya, round robin ini biasa jadi ini adalah round robin yang kalau saya sebut adalah non printf-nya. Kemudian ada round robin yang printf-nya. Nah, seperti apa penerapannya? Nah, hari ini kita akan fokus yang ini aja dulu ya. Jadi saya bagi aja gitu. Yang tiga ini aja. First come first serve dan SJF non printf dan SJF printf ya. Agar apa? Saya bagi agar tidak waktunya terlalu lama gitu. Oke. Nah, kita coba kan ya teman-teman seperti apa penerapannya. Nah, silahkan diperhatikan baik-baik bagi yang masih bingung sebenarnya penerapannya ini seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama adalah first come first serve ya. First come first serve, kita baca seperti apa penjelasannya dia. Proses yang dating, dating teman-teman ya, iya tipu lagi ini ya, ya kebiasaan ya. Proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu dan tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Maksudnya adalah waktu prosesnya mau panjang mau pendek nggak peduli. Yang penting siapa yang datang dulu itu yang akan diproses. Nah, seperti itulah yang dimaksud dari kalau kita menggunakan algoritma first come first serve. Ya, oke teman-teman. Nah, sekarang kita contohkan seperti apa kalau misalnya ada studi kasusnya. Nah, berikut proses pada CPU dengan AT ya. AT ini adalah arrival time-nya, waktu kedatangannya. Kemudian BT burst time-nya. Oke. Nah, dengan masing-masing sudah ada di tabelnya gitu ya. Burst time itu adalah waktu penyelesaiannya berapa lama yang dibutuhkan gitu ya. Gambar ya, gambar maksudnya teman-teman ya. Gambar Gantt chart-nya. Oke, dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma FCFS. Oke. Nah, di sini di tabel bawah ini ternyata kita punya contoh prosesnya ada 5. P1 sampai P5. Dan di situ juga sudah ditentukan arrival time di masing-masing prosesnya dan burst time-nya juga. Oke, teman-teman. P1 arrival time-nya 0. Ya, burst time-nya waktu yang harus dikerjakan 12 ya. P2 arrival time-nya AT-nya adalah 2. Nah, BT-nya 8. P3 AT-nya 3, burst time-nya adalah 5. P4 AT-nya 5 ya, burst time-nya adalah 2. Nah, P6 adalah AT-nya 6 dan burst time-nya adalah 1. Kalau kita lihat dari sini, itu yang akan duluan diproses apa? Pasti adalah P1. Karena apa? Karena dia yang paling datang terlebih dahulu, yaitu di waktu 0. Ya. Nah, kita lihat seperti apa penggambarannya karena kita gambarkan menggunakan Gantt chart-nya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah Gantt chart-nya, teman-teman, ya. Dan ini adalah studi kasusnya kita tadi. Oke, jadi ini ada panduannya, kita ada di pojok gitu ya. Dan ini adalah CPU nanti berjalan di Gantt chart-nya seperti apa ilustrasinya. Oke. RQ adalah ready queue. Ya, maksudnya adalah antrian yang siap dijalankan berdasarkan antriannya nanti. Proses apa dulu yang akan dijalankan, oke? Nah, kita mulai dari waktu 0. Perhatikan baik-baik. Nah, berdasarkan dari studi kasus sebelumnya, studi kasusnya, ya, itu apa yang akan dijalankan di sini? Yaitu adalah P1 dengan arrival time-nya adalah 0. Maka P1 lah yang akan dijalankan terlebih dahulu. Oke, P1. Ini P1. Oke, teman-teman. Nah, P1 akan berjalan sebanyak 12 kali, waktunya sampai 12 ya. Karena waktu yang diproses dibutuhkan adalah 12, maka dia akan berjalan terus. Dari waktu 0, 1, 2. Pada waktu yang kedua ya, maka di sini P1 ini berjalan. Nah, di sini adalah penjelasan bahwa P1 yang sedang berjalan, oke. P1 berjalan. Maka P1 berjalan 1, 2. Pada waktu yang kedua, nah, waktu yang kedua ini P2 datang dengan arrival time-nya adalah 2. Maka P2 datang. Oke. Nah, kenapa di sini kuning, Pak? Di sini hijau. Ya, karena hijau adalah waktu sedang berjalan. Proses yang sedang berjalan. Kalau P2, maka waktunya ini adalah kuning, dia itu adalah menunggu. Nah, jadi saya bedakan warnanya. Kenapa dia kuning? Karena tahu P2 ini kuning karena P1 yang sedang dijalankan. Karena ingat adalah first
come first serve gitu ya. Mana yang datang terlebih dulu itu akan sedang diproses. Maka yang akan datang setelah itu maka ngantri. Nah, seperti itu. P2 ngantri datang pada detik waktu kedua gitu. Oke. Nah, P1 tetap berjalan. Nah, pada waktu yang ketiga maka P3 yang datang gitu. Maka P3 yang datang di waktu yang ketiga. Ya, karena arrival time-nya adalah 3. Nah, pada waktu yang kelima P4 yang datang. Ya, P4 yang datang di sini. Nah, P1 tetap berjalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pada waktu yang ke-9 P5 pun datang. Ya. Nah, di sini kuning semua karena proses P1 belum selesai. Dia yang datang terlebih dulu maka dia akan diproses terus. Maka di sini P9 datang, maka jalanlah terus P1 dari waktu ke-10, ke-11 sampai ke waktu ke-12. Ya, teman-teman, berarti di sini P1 udah selesai kerjanya. Ya. Nah, berarti yang tinggal mengantri di sini adalah P2, P3, ya. P2 inilah nanti yang akan dijalankan berdasarkan dari urutan ini, maka P2 yang akan dijalankan. Kenapa? Karena first come, first serve, ya. Nah, P2 nanti akan dijalankan. Nah, yang ngantri di sini siapa aja? Yang ngantri adalah P3, P4 dan P5. Inilah yang ngantri. Yang akan dijalankan adalah P2 setelah P1. P2 dijalankan pada detik yang ke-12 ya, waktu yang ke-12. Berapa burst time-nya? Burst time-nya adalah 8. Maka dia akan berjalan sampai waktu ke-8 gitu ya. Nah, semula waktunya 20 ya. 12 ya kan ya, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai 20. Nah, P2 selesai di sini. Nah, yang akan diproses selanjutnya adalah P3 ya kan, berdasarkan ininya yang datangnya, maka P3 yang akan diselesaikan terlebih dahulu. P3 yang ngantri siapa? Yang ngantri adalah tinggal P4 dan P5, maka P3 ini akan dijalankan terlebih dahulu dengan burst time yaitu 5. Maka P3 akan berhenti dan selesai nanti di waktu yang ke-25. Oke. Nah, siapa lagi yang akan dijalankan di sini? Yang akan dijalankan di sini adalah tinggal P4 dan P5 ya. Nah, yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah P4. Kenapa? Karena dia yang lebih datang dulu kembali P5. Oke. Nah, maka P4 yang akan dijalankan terlebih dahulu. Yang antri siapa? Yang antri adalah P5. Sampai waktu yang keberapa P4 dijalankan? Berapa butuh waktu dia? 2. Ya, berarti pada waktu ke-27 P4 selesai. Sehingga sisalah tinggal proses P5. P5 lah yang diproses dengan burst time-nya yaitu 1. Ya, berarti P5 yang akan dikerjakan lagi. Dengan burst time-nya 1 berarti selesai di waktu ke-28. Nah, ini penerapan first come first serve teman-teman, atau kita sebut FIFO, first in first out ya. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, dari sini kelihatan bahwa dia akan mengerjakan mana yang datang dulu, arrival time yang datang dulu mana. Nah, itu yang akan dikerjakan. Nah, sekarang kita hitung waktu tunggunya berapa rata-ratanya. Nah, kita lihat P1. P1 apakah dia mempunyai waktu tunggu di sini? Enggak. Dia langsung diproses. Dengan burst time-nya 12 dia langsung diproses, maka tidak ada dia waktu tunggu, maka 0. Nah, P2 kapan dia diproses? Dia diproses pada waktu ke-12, tetapi dia datangkan pada waktu kedua. Maka waktu tunggunya dia itu adalah 12 dikurang 2 di sini. Ya, kecuali kalau misalnya P2 ini datangnya itu adalah di 0. Ya, di arrival time-nya 0, maka waktu tunggunya ada 12. Tetapi dia datang di waktu kedua, guys ya. Maka dikurangi 12 dikurang 2, maka waktu tunggunya dia adalah 10 gitu ya. Nah, kemudian 10 second. Nah, gitu. Kemudian P3, kapan P3 itu mulai berjalan? P3 berjalan pada waktu ke-20. Sedangkan dia datang pada waktu ketiga. Maka 20 dikurang 3 maka dapat 17. Oke. Paham ya teman-teman ya? Nah, P4 kapan dia berjalan? Dia berjalan pada waktu ke-25, sedangkan dia datang pada waktu ke-5, sehingga dikurangi 25 dikurang 5 yaitu 20.
Kemudian P5. Kapan dia berjalan? Dia berjalan pada waktu ke-27. Sedangkan dia datang pada waktu ke-9, teman-teman. Sehingga dikurangi saja 27 dikurang 9. Waktu tunggunya adalah 18. Nah, ini ada kita totalkan semuanya berapa dapatnya. Sehingga kita totalkan dapat 65. Nah, untuk mencari rata-ratanya maka kita bagi dia per 5. Kenapa 5? Karena prosesnya ada 5, teman-teman. Ya. Jadi dapatlah waktu rata-rata waktu tunggunya atau AWT-nya adalah 65 dibagi 5 ya. Ingat 5 ini dari mana? 5 ini karena ada prosesnya 5. Kalau 4 prosesnya ya dibagi 4. Kalau 6 prosesnya ya dibagi 6 gitu ya, teman-teman. Nah, 65 dibagi 5 maka dapatlah 13 satuan waktu. Jadi rata-rata waktu tunggu per proses ini adalah 13 satuan waktu gitu. Kira-kira lama apa enggak? Kita lihat contoh selanjutnya gitu ya. Tergantung ininya, arrival time dan burst time gitu, teman-teman ya. Nah, itulah cara mengerjakan FIFO, teman-teman, atau FCFS gitu ya. Nah, seperti itu. Paham, teman-teman? Ya, kalau nggak paham diulang lagi videonya ini nanti, oke? Nah, kita lanjut ke penjadwalan yang kedua. Yang kedua itu adalah source job first. SJF non preemptive-nya yang kita bahas ya. SJF non preemptive yang akan kita bahas. Nah, ntar. Aduh, ini bikin lama nih ya kalau pakai HP itu ya. Nih. Jadi kita nggak boleh sembarangan tekan-tekan ya. Nah, ini. Ya, kalian sabar aja lah ngelihatnya ya. Oke. Nah, kemudian SJF non preemptive. Apa keterangan seperti apa? Nah, baca dulu kalau dia penerapannya seperti apa. Jika proses yang datang memiliki arrival time-nya atau AT-nya sama, oke teman-teman sama, maka burst time-nya atau BT-nya yang kecil atau pendek yang akan dilayani terlebih dahulu. Ya, ingat-ingat nih ya. Kalau misalnya SJF non preemptive ya, diingat ininya, keterangan ininya. Nah, karena di sini landasan kita nanti membuatkan gencarnya gitu ya. Jika proses yang datang memiliki arrival time-nya sama, maka burst time yang lebih kecil atau pendek yang akan dilayani terlebih dahulu. Oke, nah diingat-ingat ya. Nah, kita lihat ke studi kasusnya. Gambarlah gencar ini sama ya, seperti soal yang sebelumnya, studi kasus sebelumnya, dengan P1 dan P5 dengan masing-masing arrival dan burst time-nya. Nah, menggunakan algoritma SJF non preemptive. Nah, kita lihat seperti apa penerapannya. Maka gambarkanlah Gantt chart-nya ya. Nah, dari proses ini maka mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu ya. Kalau kita melihat arrival time-nya maka P1 lah yang akan dikerjakan terlebih dahulu, yang akan masuk terlebih dahulu. P1 dengan burst time-nya adalah 12 ya. Di sini saya buatkan burst time-nya di sini. Ya. Nah, kemudian P1 tetap berjalan 1 2. Pada waktu yang kedua P1 sedang berjalan ya. Pada waktu yang kedua P2 datang. Ya. Dengan burst time-nya adalah 8. Ya, oke teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi pada waktu yang ketiga berjalan lagi ya. Maka P3 datang. Nah, dengan burst time-nya adalah 4. Bukan 4 ya, sebenarnya 5, ini salah nih, yang di sini salah. Tetap 5 ya, 5. Nah, 5 ya teman-teman, ini 5 ya, nih ya. Nah, pada waktu yang ke-5 maka P4 datang dengan burst time-nya adalah 2. Ya. Nah, P1 tetap berjalan nih ya. Walaupun ada proses-proses yang datang di saat waktunya dia berjalan gitu. Pada waktu yang ke-9 P5 datang dengan burst time-nya adalah 1. Oke. P1 tetap berjalan karena dia yang datang pertama. Sehingga diselesaikanlah yang P1 10, 11 sampai waktu yang ke-12. Nah, dari sini siapa yang akan mengantri setelah P1 selesai? Maka yang ngantri itu ada P2 dengan burst time-nya 8, P3, P4 dan P5. Nah, di sini algoritma SJF
non preemptive ini dijalankan teman-teman ya. Nah dari sini lihat dari keempat proses ini, lihat burstemnya yang paling kecil yang mana nih ya. Yang paling kecil yang mana? Yaitu P5 dengan burstem 1. Maka P5 lah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, paham ya teman-teman? Paham ya? Oke, P5 dikerjakan dengan burstemnya 1. Maka di waktu ke-13 maka P5 pun selesai. Ya, sehingga yang akan mengantri setelah itu tinggal adalah P2, P3 dan P4. Nah, lihat lagi dari ketiga proses ini mana yang lebih kecil burstemnya, yaitu P4, yaitu dengan burstemnya 2. Maka P4 lah yang dikerjakan. Ya, berapa kali? 2, waktunya 2, maka 14, 15. Pada waktu ke-15 P4 pun selesai. Ya, sehingga sisalah proses P2 dan P3. Nah, dari yang kedua ini mana yang lebih kecil burstemnya? Maka yaitu P3 dengan burstemnya 5, maka diselesaikanlah P3. Berapa kali? 5 waktu ya, 5 second. Nah, maka selesai pada waktu second yang ke-20. Nah, pada waktu yang ke-20 ya sisanya yaitu P2 dengan burstemnya 8, maka itulah yang dikerjakan selanjutnya sampai selesai 8 kali, maka waktu habisnya nanti berakhir di waktu ke-28. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau algoritma SJF non preemptive. Nah, seperti itu. Jadi dia akan menjalankan burstem yang kecil terlebih dahulu. Lihatnya berpatokannya dari sini nanti gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita hitung waktu rata-ratanya. P1 punya waktu tunggu? Enggak, karena dia langsung diproses dan selesai. Kemudian P2. P2 kapan dia mulai dijalankan? Dia mulai dijalankan pada waktu ke-20. Sedangkan dia mulai datang itu pada waktu yang kedua. Sehingga kita kurangkan saja. 20 dikurang 2 yaitu 18. Oke teman-teman, paham ya? Nah, kemudian P3. P3 dimulai dijalankan itu di waktu keberapa? Waktu ke-15 nih ya, waktu ke-15. Sedangkan dia datang pada waktu ketiga. Ya. Nah, maka dikurangilah 15 dikurang 3. Waktu tunggunya adalah 12. P4 waktu dijalankan dia ada di waktu ke-13 gitu ya. Sedangkan dia datang pada waktu ke-5. Kita kurangkan saja 13 dikurang 5 yaitu 8. P5 ya, dia dijalankan pada waktu ke-12 nih. Ya, 12. Sedangkan dia datang pada waktu ke-9 sehingga kita kurang saja 12 dikurang 9 yaitu 3. Nah, kita totalkan semua dapatlah angka 41. Kemudian untuk mencari rata-ratanya kita bagi saja 41 dibagi 5 karena prosesnya ada 5. Kita bagi, maka didapatlah rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya adalah 41 dibagi 5 sama dengan 8,2 satuan waktu. Oke, teman-teman. Gampang kan? Gampang ya. Nah, seperti itulah algoritma dari FJS non preemptive-nya. Ya, kita melihat dari burstem yang lebih kecil maka itu yang akan didahulukan. Gitu, teman-teman ya. Nah, itu non preemptive. Bagaimana kalau misalnya yang preemptive-nya, SJF preemptive-nya ya. Kalau tadi kalau kita lihat dari soal yang kedua ini gitu ya. Itu yang lebih efektif waktunya sepertinya ya SJF non preemptive kebanding first in first out tadi ya, first come first serve tadi ya, belibet ngomongnya ya. Nah, tapi kita lihat seperti apa SJF yang preemptive-nya. Tapi kira-kira ini paham kan teman-teman? Nah, seperti itulah penerapannya. Kalau tidak paham ya diulang lagi ya videonya sampai benar-benar paham gitu. Nah, kemudian kita lihat algoritma yang ketiganya yaitu SJF yang preemptive-nya. Ya. Di sini keterangannya adalah jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang di mana BT-nya atau burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan ya. Nah, bentar. Ngulang lagi kan. Nah, ini nih bikin malas kita ya. Sabar teman-teman ya. Maklum, pakai HP soalnya teman-teman ya. Oke.
Oke, nih ya, prime type. Jika proses yang sedang dikerjakan, ada proses lain yang datang di mana bar stemnya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue-nya, ke antriannya. Oke, nah kalau di sini teman-teman dia langsung aja gitu ya. Kalau misalnya bar stemnya kecil, ngelihat lebih kecil dari sisa yang sedang berjalan, maka yang kecil itu, yang lain itu yang dikerjakan dulu. Maka yang sedang berjalan ini dia masuk ke waktu antrian lagi. Nah, seperti itu konsep dari SJF prime theft tadi. Ya, kita lihat langsung ke contohnya seperti apa. Ya, contohnya sama ya, studi kasusnya juga sama ya. Ini ya. Kemudian kita buatkanlah Gantt chart-nya dari SJF prime theft ini. Seperti ini ya. Dari waktu kedatangan, maka yang akan datang terlebih dahulu di waktu ini adalah P1 dengan arrival time-nya adalah 0. Ya, dengan bar stem-nya adalah 2. Ya, nih. Oke, teman-teman. Nah, kemudian pada waktu yang maka di sini akan dijalankan dulu adalah P1. Ya, seperti itu. Ya. Pada waktu yang kedua, P2 datang dengan bar stem-nya adalah 8. Ya, lihat di sini antara P1 dan P2, kalau misalnya dia udah berjalan nih, P1 berarti kan udah berjalan nih 2 kali, ya kan, 2 waktu. Berarti sisa berapa? Sisa 10 P1. Oke, paham di sini kenapa ini 10? Karena dia udah berjalan di sini 2 guys ya. Nah, makanya P10. Nah, lihat dari kedua ini tersebut, proses tersebut, mana bar stem yang lebih kecil? Yaitu P2, maka P2 lah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Pada waktu yang ketiga, P3 datang nih. Oke, P3 datang gitu. P3 datang dengan bar stemnya 5. Ya. Yang sebelumnya yang berjalan adalah P2 dengan bar stem 8 karena dia udah berjalan 1 kali dari second kedua dari kedua ya ketiga gitu ya, kan berjalan baru 1 kali dia, 1 waktu gitu ya, maka di P2 sisa 7 dan P1 tetap sisanya 10. Nah, dari ketiga ini tersebut mana yang lebih kecil bar stemnya? Yaitu P3, maka P3 lah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, teman-teman paham sampai di sini konsepnya? Oke ya. Nah, pada waktu yang kelima, P4 datang dengan bar stem-nya adalah 2. Ya. P3 udah berjalan berapa kali di sini? Udah 2 kali, berarti sisa 3 P3 bar stem-nya, ya. P2 tetap 7 dan P1 tetap 10. Nah, dari sini mana yang lebih kecil bar stemnya? Yaitu P4, maka P4 lah yang akan dijalankan. Sebanyak berapa kali? 2 kali, karena bar stemnya cuma 2, berarti habis pada waktu yang ke-7. Oke, teman-teman. P4 selesai di sini, udah selesai, udah habis. Maka di sini yang ngantri tinggal adalah P3, P2 dan P10. Oke. Bar stem yang lebih kecil dari ketiga proses tersebut apa? Yaitu P3, yaitu 3 bar stemnya yang lebih kecil. Maka P3 lah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Nah, pada waktu yang ke-9 teman-teman, ternyata P5 datang nih gitu ya. P5 datang di waktu yang ke-9 gitu. Ya, sehingga dengan bar stemnya 1 di sini. Oke. Sedangkan P3 ini kalau udah berjalan 2 kali, maka dia juga menyisakan bar stemnya adalah 1, teman-teman. Ya. Kemudian P2 tetap ngantri dengan bar stem 7 dan P10 bar stemnya 10 tetap ngantri. Nah, dari kedua ini tersebut, kedua ini tersebut kan mempunyai bar stemnya sama nih, sama-sama 1 gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian ketemu kejadian seperti ini, maka kembali ke konsep yang pertama ya, first come first serve. Mana yang datang duluan itu yang diselesaikan ya. Andai kan ketemu kondisinya bar stemnya sama seperti ini, maka itu yang didahulukan. Maka yang akan kita dahulukan di sini tetap P3 yang tetap berjalan dengan menyisakan bar stemnya 1. Maka
Selesailah P3 pada waktu yang ke-10. Oke, teman-teman paham sampai di sini? Oke, ya. Selesai pada waktu yang ke-10. Kemudian yang tinggal adalah P5, P2, dan P1. Ya, kita lihat bar stemnya yang paling kecil apa? Yaitu pasti P1. P5 ya, dengan bar stemnya 1. Maka diselesaikanlah P5 dengan bar stem 1. Waktunya selesai pada waktu yang ke-11. Maka tinggallah dua, yaitu P2 dan P1. Dari kedua ini tersebut mana yang lebih kecil, yaitu P2. Maka dijalankanlah P2 sampai 7 second ya, maka selesailah pada waktu ke-18 ya. Maka sisa apa di sini? Sisalah tinggal P1 dengan berstemnya 10, maka inilah yang akan diselesaikan, yaitu P1 sebanyak waktu yang dibutuhkan yaitu 10 second. Maka selesailah di waktu yang ke-28. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itulah penerapan dari SJF Prime Tab. Nah, semoga-moga sih kalian paham. Kalau nggak paham diulang lagi konsep ininya tadi ya, gain charge-nya tadi. Nah, sekarang kita hitung waktu tunggunya. Nah, yang pertama P1. P1 punya waktu tunggu, punya dia di sini jadinya ya teman-teman ya. Dia dimulai diproses, dia datang itu adalah di waktu 0, arrival time 0 gitu ya. Tapi dia diproses pada waktu ke-18. Oke, waktu ke-18 dia diproses. Nah, itu teman-teman. Tetapi di sini ya, berarti 18. Tetapi P1 ini udah berjalan sebanyak 2 kali di sini. Ya kan? Karena dia udah berjalan 2 kali. Maka dikurangi 2. Ya, karena kelihatan dari P yang 12 berstemnya awal, maka di sini udah berkurang dia 10. Berarti kan udah berjalan 2 kali di sini. Ya, berarti 18 dikurang 2. Maka waktu tunggunya dia adalah 16. Oke, teman-teman, paham ya? Nah, kemudian P2. P2 itu kapan dia dijalankan di sini? Kalau kita lihat yaitu dia waktu yang ke-11 gitu ya. Nah, sedangkan dia datang pada waktu yang ke-2. Nah, ingat, waktu yang kedua, tetapi dia udah berjalan 1 kali nih, teman-teman, ya. Sehingga dikurangi menjadi 3. Oke. Pahami konsepnya? Oke, teman-teman. Dia datang di waktu kedua. Tetapi dia sempat berjalan 1 kali nih. Maka kita kurangi 3 ya, karena di sini udah pengurangan dia berstemnya dari 8 ke 7 nih. Oke. Maka waktu yang di sini 11 dikurang 3 ya, karena di sini sudah berjalan 1 kali. Maka waktu tunggunya adalah 8. Paham sampai di sini teman-teman? Oke. P3 kapan dia diproses? Diproses pada waktu yang ke-7 ya, karena di waktu 9 juga dia juga yang diproses. Kenapa? Karena first come first serve ya. Nah, waktu yang ke-7 kapan dia datang? Yaitu waktu yang ke-3 nih di sini. Tetapi dia sempat berjalan 2 kali teman-teman ya. 1, 2. Nah, dia udah berjalan 2 kali di sini. Pas dia datang dia langsung dijalankan sebanyak 2 kali ya. Kelihatan dari sini bar stemnya 5 awalnya, di sini sudah berubah menjadi 3, berarti sudah berjalan 2 kali. Maka kita kurangi 7 dikurang 5. Dapatlah waktu tunggunya dia adalah 2. Oke, teman-teman paham sampai di sini? Oke. Kita lanjut lagi. P4 kapan dia dijalankan? Di waktu yang kelima. Tetapi dia ada waktu nunggu nggak di sini? Enggak, karena dia yang waktu kebetulan berstemnya lebih kecil dan dia langsung diselesaikan, maka nggak ada waktu tunggunya dia di P4 di sini. Ya, jadi 0 waktu tunggunya. P5 kapan dia berjalan? Dia berjalan pada waktu yang ke-10 di sini. Tetapi dia datang di waktu yang ke-9, maka kita kurangi 10 kurang 9 yaitu 1. Maka dia mempunyai waktu tunggunya 1. Nah, kita jumlahkan semua. Dapat berapa? 27. Ya, berarti berapakah rata-ratanya? Jadi rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya adalah 27 dibagi 5 sama dengan 5,4 satuan waktu. Ini dia hasilnya. Ya, jadi ketiga soal ini itu mempunyai studi kasus yang sama dengan angka juga yang sama.
Nah, kelihatan bahwa yang lebih efektif di sini adalah SJF prime TAF gitu ya teman-teman ya. Nah, kelihatan bahwa tadi kita masih hitung 11 atau berapa gitu ya. Kemudian turun menjadi 8-an, kemudian ini 5,4. Maka inilah yang lebih efektif ya. Tetapi bukan berarti ini yang lebih benar, enggak. Semuanya algoritma dipakai di situ karena kondisinya akan berbeda-beda. Ya, bisa jadi angka-angkanya berbeda-beda nanti, burstimnya berbeda-beda. Nah, gitu. Nah, seperti itulah contoh penerapan dari 3 algoritma ini teman-teman. Yang pertama adalah first come first serve, yang kemudian SJF non prime theft, dan yang ini adalah SJF prime theft. Nah, paham penerapannya? Nah, bagi yang kemarin kalian belum paham tapi kalian udah terpaksa untuk mempresentasikan, nah ini saya jelaskan kembali, saya ulas kembali. Semoga di sini ini kalian paham gitu ya. Mulai kelihatan, oh ini loh yang dimaksud gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, 40 menit 3 ini saya rasa cukup ya. Jadi 3 ini dulu. Kalau tidak paham diulang lagi teman-teman, tapi setidaknya ini udah ada gambaran ya, setidaknya kalian paham. Oh, seperti ini penerapannya gitu ya. Nah, jadi untuk minggu besok saya akan lanjutkan lagi ulasan dari algoritma ini karena ini juga penting buat kalian. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Tetap praktikum tetap kalian jalankan seperti itu perintahnya, maka teori ini maka tetap saya akan jelaskan seperti ini. Kalian tinggal menyimak saja kan, ini Uni udah saya tugaskan waktu proyek UTS gitu. Moga-moga kalian paham ya guys ya. Nah, semoga-moga sih kalian paham gitu ya. Baik, kalau misalnya nggak paham ya diulang lagi gitu ya. Nah, oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, nggak mungkin ada pertanyaan kan ini record ya. Mungkin kalian nanti akan komentar aja. Kalau ada yang tidak paham silahkan kalian komentar saja teman-teman. Baik, kalau saya rasa cukup, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.